Eksekutif. Kejahatan luar biasa menuntut hukuman yang luar biasa. Dewan Juri yang terhormat, hal ini relevan di mana MBG merupakan program yang berusaha untuk menghilangkan kelaparan dan stunting tingkat nasional. Sebuah tindakan HAM apabila porsi makanan anak bangsa dikuras untuk kepentingan pribadi. Mereka adalah kelompok-kelompok rentan yang menjadi tonggak dari penerus bangsa di masa depan. Mari kita mengkontekstualisasi definisi mosi kita pada kali ini, yakni penyalahgunaan dana MBG. Segala bentuk perbuatan yang melawan hukum berupa penggelapan, pemotongan, markup, manipulasi data, ataupun penyimpangan distribusi dana program MBG. Lalu bagaimana tindak pidana korupsi yang diperberat dimaksud dalam mosi ini? Artinya, tindak pidana korupsi yang memenuhi syarat khusus untuk diberikan sanksi tambahan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau sebagai penggantinya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketika penyimpangan terjadi di keadaan tertentu, eskalasi dampak atau dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara, peran pelaku seperti koordinator atau beneficial owner akan diberikan waktu masa penjara yang lebih berat atau denda yang lebih besar atau perampasan aset yang lebih banyak kepada mereka. Lalu apa MBG itu dalam konteks ini? Program intervensi gizi oleh pemerintah dengan memberikan makanan siang gratis untuk anak-anak dalam mengatasi isu stunting dan malnutrisi yang ada di Indonesia. Sekalian untuk menunjang target bonus demografi di Indonesia tahun 2045. Lalu apa yang melatar belakangi dari hadirnya mosi ini? Pemantik dari hadirnya mosi ini adalah kasus-kasus yang ditimbulkan dari MBG seperti keracunan massal dan kotornya lingkup dapur dari SPPG ini yang tidak memenuhi standar higienisasi yang dimaksud, yang bertebaran di sosial media seperti beberapa kasus di TikTok belakangan ini. Beberapa pengamat kebijakan publik dengan melakukan pendekatan CRA (Corruption Risk Assessment) melihat ada celah besar dari korupsi sistemik akibat beberapa kekurangan unsur seperti tata kelola yang jelek, konflik kepentingan akibat pengelolaannya yang masih memakai pihak ketiga yang rawan, serta kekurangan regulasi pelaksana ataupun pengawasan yang ketat dari SPPG ini, di mana ini juga mengakali adanya manipulasi PBJ atau penyediaan barang dan jasa. Padahal ini merupakan program yang skala nasional yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga timbul wacana untuk mewanti-wanti dengan pengetatan regulasi atau memberikan tindak pidana korupsi yang diperberat kepada pihak ketiga yang memegang proyek ini. Sehingga urgensi yang lahir dari sisi kami yakni Corruption Perception Index atau CPI yakni 37/100. Indonesia masih berada pada peringkat 99 dari 180 negara, dan ini diperkuat dengan maraknya kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi, yakni barusan kisaran 271 T dan PT Pertamina yang barusan mengkorupsi ini. Lalu darurat dorongan untuk menyelesaikan stunting di Indonesia serta kegagalan mencapai target 14% di tahun 2014. Lalu urgensi yang ketiga adalah pencegahan kerugian negara yang secara terus-menerus, bukan sekadar finansial tetapi SDM dan juga serta kepercayaan publik yang selalu mendegradasi setiap tahunnya. Sehingga kedudukan mosi ini bukan melihat aspek efektivitas dari MBG, tetapi apakah ketika ada penyelewengan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat diperberat. Untuk semua alasan tersebut, bangga menjadi tim pro pada perbuatan kali ini. Baik, terima kasih untuk pembicara dari pertama tim pro yang tidak menyisakan waktu sama sekali. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan opening statement-nya dengan waktu yang sama, yaitu 3 menit 20 detik dimulai dari kata pertama. Silakan. Summa ius summa injuria. Hukum yang terlalu keras justru dapat melahirkan ketidakadilan. Pemberatan pidana yang didorong oleh dampak faktual tetapi oleh program berpotensi memproduksi ketidakadilan baru dalam sistem hukum pidana. Dewan Juri yang terhormat, rekan kutip Prom berasumsi bahwa MBG itu vital, jadi harus ada pemberatan khusus. Dewan Juri yang terhormat, justru karena MBG itu vital, kepastian hukum harus dijaga, tidak boleh membuat aturan yang emosional dan tidak proporsional hanya karena programnya populer. Hukum pidana selalu dihukum berdasarkan dampak dan kerugian, bukan nama program. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat apa yang melatar belakangi mosi kita kali ini. Program makanan bergizi gratis memang penting bagi peningkatan gizi masyarakat. Namun secara yuridis, penyalahgunaan anggaran program pemerintah termasuk MBG sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana berat yaitu 4-20 tahun penjara, ditambah denda, perampasan akses dan pemberatan dalam keadaan tertentu. Selain itu, terdapat pengawasan berlapis dari APIP, BPK, dan audit internal yang secara struktural sudah memadai. Dengan demikian, dari kacamata hukum positif, instrumen yang sudah ada sudah cukup kuat. Dewan Juri yang terhormat,
karena itu, urgensi kami bukan menambah ancaman pidana baru, melainkan menjaga agar pemidanaan tetap rasional dan proporsional. Membuat pemberatan khusus untuk MBG justru berpotensi melanggar asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Dan ketika hukum pidana dipakai secara berlebihan, yang terjadi bukan keadilan, tetapi ketakutan birokrasi yang dapat menghambat pelayanan publik. Dewan Juri yang terhormat, goal sisi kami itu jelas. 1. Menjaga kepastian hukum dengan tetap berpijak pada asas legalitas. 2. Mencegah overcriminalization, yaitu kecenderungan memperluas hukum secara berlebihan tanpa dasar normatif yang kuat. 3. Memastikan fokus utama bukan menghukum keras, tetapi perbaikan tata kelola agar kebocoran anggaran dapat dicegah lebih awal. Dewan Juri yang terhormat, kami akan buktikan. 1. Pemberatan pidana untuk penyalahgunaan dana MBG tidak diperlukan karena Undang-Undang Tipikor yang berlaku saat ini sudah memadai dan menghukum dan merejat pelaku. 2. Pemberatan khusus melanggar asas legalitas dan proporsional sehingga tidak selaras dengan prinsip dasar hukum pidana. Dewan Juri yang terhormat, kami menantang rekanku tim pro, mereka harus membuktikan apakah penyalahgunaan dana MBG memiliki dampak yang begitu luar biasa sehingga secara normatif dan filosofis layak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang diperberat. Dewan Juri yang terhormat, pandangan ahli pun sejalan dengan posisi kami. Banda Nawawi Arif, Guru Besar Kebijakan Hukum Pidana Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa overcriminalization menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu efektivitas penegakan hukum. Memasuki ranah argumentasi saya, pertama, melanggar asas legalitas dan proporsionalitas. Pemberatan pidana tidak boleh dibuat berdasarkan jenis program, tetapi berdasarkan tingkat kesalahan dan kerugian negara. Undang-Undang Tipikor sudah mengatur ancaman pidana sangat berat seperti 4 sampai 20 tahun penjara, sehingga pemberatan khusus MBG menjadi tidak proporsional. Kedua, pemberatan pidana harus berdasarkan skala dan dampak, bukan label program. Dewan Juri yang terhormat, perkenankan saya untuk menyampaikan solusi sebagai bentuk ius constituendum. 1. Memperkuat pengawasan berlapis. 2. Pemisahan tegas antara kesalahan administratif dan tindak pidana sesuai amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 pasal 20 sampai dengan 21. Untuk semua alasan, bangga menolak mosi. Telah habis. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya kita akan memasuki sesi bidasan. Langsung saja saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu 5 menit 20 detik dimulai dari kata pertama. Salus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dana MBG menyasar kesehatan dan keselamatan anak, yaitu kelompok paling rentan dalam negara, karena menyangkut gizi, pertumbuhan otak, dan masa depan generasi. Maka keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kelonggaran terhadap koruptor. Pemberatan hukuman adalah konsekuensi logis dari prinsip bahwa hukum wajib melindungi rakyat secara maksimal. Ketika saudaraku dari tim kontra hadir dengan memberikan beban pembuktian bahwa bagaimana dengan pemberatan hukuman itu akan berjalan maksimal, tapi juri seperti di sisi mereka itu mungkin salah satu. Tapi mari kita lihat bahwa memunculkan seolah-olah kita hanya memilih di antara memperbaiki sistem atau memperberat hukuman, padahal dalam ilmu hukum pidana dan administrasi ini adalah kontradiksi palsu. Dua hal itu tidak saling menggantikan, melainkan hal yang komplementer atau saling melengkapi. Dan selamat datang ke dalam ranah argumentasi kemenangan kami. Pertama, korupsi dana MBG artinya melanggar hak asasi manusia. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dewan Juri, gizi adalah prerequisite untuk kesehatan. Sadari, tanpa dana MBG yang dikelola dengan baik, jutaan anak khususnya dari keluarga miskin akan kehilangan akses pada gizi yang mestinya melindungi mereka dari stunting, dan bagaimana gangguan tumbuh kembang sesuai dengan amanat dari pasal 38 ayat 1. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Korupsi dana MBG itu adalah korupsi pada perut rakyat. Ini Dewan Juri yang terhormat, sehingga mensreanya berada pada tingkat tertinggi dan keburukan moral. Silahkan saudariku. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaan kami sederhana. Apakah rekan kami dari tim pro bisa menjelaskan apa perbedaan korupsi dan penyalahgunaan dana? Terima kasih.
Terima kasih saudariku, hal yang memang sederhana ketika kamu bertanya apa sebenarnya perbedaan korupsi dan penyalahgunaan. Tapi mari kita dengar, karena sepertinya pembicara pertama saya telah menjelaskan itu secara konkret dan bagaimana sebenarnya gambaran itu sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya. Dan mari kita lanjut, karena mari kita ingat lagi, debat bukan hanya tentang mendengarkan. Mari kita lanjut bahwa bagaimana sebenarnya visualisasi dari tim pro menurut bahwa ketika misal menurunkan kualitas gizi itu akan meningkatkan risiko stunting yang pada akhirnya apa? Tidak akan menyebabkan Indonesia Emas 2045 yang dimana apa mekanisme yang hadir dari tim Yang pertama, clausus lex specialis menetapkan bahwa korupsi dan MPG itu adalah delik yang termasuk keadaan tertentu melalui amandemen Undang-Undang Tipikor atau peraturan khusus untuk menghilangkan keraguan tafsir hakim, memberikan kepastian hukum dan menegaskan prioritas nasional terhadap gizi anak. Yang pertama, norma yang jelas artinya menegakkan hukum yang konsisten yang mengurangi peluang pembelaan ini bukan keadaan tertentu. Dan dua, graded sentencing atau penjenjangan pemberatan dalam memberikan pemberatan akan dilakukan secara bertahap. Ancaman dinaikkan berdasarkan kualitas kesalahan, peran pelaku, jumlah kerugian, modus fiktif, markup polusi penyedia, dan dampak pada pembunuhan gizi anak untuk mencegah kekhawatiran bahwa semua MBG itu dipukul rata, tetap menghormati asas proporsionalitas yang dimana Dewan Juri yang terhormat itu akan menggunakan social impact assessment yang sebagai alat hakim dalam penerapan yang dimana hakim wajib menilai dampak sosial korupsi MPG. Gangguan pemenuhan hak gizi itu akan meningkatkan risiko stunting dan jumlah anak yang terdampak, membuat hakim tidak hanya terlihat angka kerugian tapi juga kerugian biologis dan sosial. Dan mohon dikredit Dewan Juri yang terhormat, sehingga ini akan menghilangkan kekhawatiran kontra tentang overcriminalization. Silakan Dewan Juri yang terhormat, seperti rekanku dari tim pro salah keliru dalam menanggapi perbedaan korupsi dan penyalahgunaan dana. Dewan Juri yang terhormat, korupsi adalah tindak pidana yang melibatkan niat jahat atau mens rea, sedangkan penyalahgunaan dana bisa lebih luas dan tidak selalu memenuhi syarat tindak pidana korupsi. Sekian, terima kasih. Mari kita luruskan kesalahan berpikir dari tim kontra ketika misal mereka memperdebatkan tentang bagaimana korupsi dan penyalahgunaan dana, tapi juri, inti dari mosi perdebatan kita pada hari ini bahwa bagaimana sebenarnya yang menyasar adalah hak asasi manusia, apalagi ini bersangkutan dengan anak-anak itu sendiri. Lalu ketika tim kontra ingin memberikan keringanan pada hukuman MBG misalnya, tapi mari kita lihat apakah sisi moral di sisi kalian itu akan terjamin. Saya rasa itu tidak akan terjamin, Dewan Juri yang terhormat. Saya lanjutkan mekanisme saya bahwa bagaimana itu akan membuka bagaimana pencegahan kerugian negara secara terus-menerus, bukan sekedar finansial, tetapi bagaimana SDM itu juga akan terjamin. Sehingga untuk menghilangkan betul secara besar, maka kami juga akan melakukan promosi atau semacam advokasi dan edukasi tentang bagaimana pemberatan ini, sehingga memberikan lampu hazard bagi psikologis calon koruptor untuk tidak lagi berbuat apa yang harus mereka lakukan. Karena seperti dalam Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 mengatur perbuatan yang merugikan keuangan negara, dan dalam pasal 2 ayat 2 memberikan ruang pidana diperberat pada keadaan tertentu, yang dimana kami akan melegitimasi hal tersebut di dalam mekanisme kami dengan dalil sebenarnya secara tidak eksplisit MPG dari sudut pandang substantif itu sudah memenuhi keadaan tertentu tersebut. Karena apa? 1. Sudah berdampak langsung pada kesehatan publik, 2. mengancam perkembangan anak, dan 3. merusak kualitas sumber daya dalam jangka panjang. Sehingga apa, Dewan Juri yang terhormat, tim pro sudah memenuhi bagaimana sebenarnya sisi moral yang terpenuhi di dalam kami. Karena kita ingat lagi bahwa asas dari ini adalah hak asasi manusia yang sangat krisis. Terima kasih, bangga mendukung mosi. Baik, luar biasa untuk pembicara kedua tim pro yang tidak menyisakan waktu sama sekali. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu 5 menit 20 detik dimulai dari kata pertama. Silakan. Primo exequenda est ferebes vis, neser monis visio obstrasor oratio, si felix sine argumentis. Bahwa perkataan adalah hal pertama yang perlu diperiksa kebenarannya untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam suatu argumentasi hukum. Apakah rekan-rekanku dari tim pro sudah benar adanya? Mari kami hantarkan pada poin bidasan dan argumentasi penolakan kami pada mosi perdebatan kali ini, yakni yang pertama. Kolega pro mendalilkan bahwa karena program ini menyasar ke anak-anak, maka setiap penyimpangan wajib diperberat. Dewan Juri yang terhormat, pendekatan seperti itu tidak dapat dijadikan dasar pembentukan norma pidana. Hukum pidana tunduk
pada asas culpa dan mens area, bukan pada ketakutan hipotetik. Hukum pemberatan pidana hanya sah apabila dibuktikan karena adanya niat jahat dan akibat yang serius, bukan karena adanya kecemasan publik yang tidak didukung data empiris atau norma positif itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dengan kerangka hukum yang telah kami tegakkan, beberapa alasan mengapa penyalahgunaan dana MBG harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang diperberat. 1. Hukum pidana harus proporsional, sesuai kadar, tidak boleh menyamaratakan semua kesalahan. Dewan Juri yang terhormat, titik tolak kami sederhana. Hukum pidana di Indonesia wajib proporsional, menghukum sesuai kadar kesalahan, bukan berdasarkan silahkan. Ketidaktahuan akan fakta dapat dimaafkan, tapi ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Di mekanisme solusi kami sudah juga menjelaskan bahwa penyelewengan ini akan dilakukan lebih selektif, apakah ini merupakan kesalahan administratif atau merupakan tindak pidana korupsi dari suatu korporasi ataupun individu. Sepertinya kalian juga tidak tahu bahwa Undang-Undang Tipikor memiliki karakter extraordinary act, sehingga interpretasi teleologis dapat diperbolehkan. Asas legalitas yang kalian khawatirkan tentang mengatakan bahwa delik harus diatur, bukan bahwa pemerintah. Terima kasih, bangga menjadi tim pro. Dewan Juri yang terhormat, sepertinya rekan tim pro belum mendengarkan argumentasi yang akan kami sampaikan. Lanjut, hukum pidana di Indonesia wajib proporsional, menghukum sesuai kadar kesalahan, bukan berdasarkan latar program apa yang disentuh pelakunya. Prinsip ini bukan sekedar etika, tetapi mandat hukum positif, tertuang jelas dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009. Hakim wajib menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Artinya, negara dilarang menghukum secara berlebihan tanpa mempertimbangkan niat, besaran kerugian, dampak, dan tingkat kesalahan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, tidak, terima kasih. Karena itu, wajib untuk diterima. Silahkan. Terima kasih, interupsi itu ada untuk dijawab. Dan selanjutnya apa yang tadi dikatakan oleh pembicara pertama saya, bahwa ketika kalian bilang akan mempertimbangkan tentang hukuman itu, tapi saya sudah mengatakan dengan jelas bahwa kita lihat konteks masih perdebatan kita pada hari ini, yang mana itu menyangkut tentang hak asasi manusia. Ketika mereka tidak pernah menyinggung tentang bagaimana moral dan hak asasi manusia di dunia mereka, jadi saya rasa mereka seperti menutup mata akan hal itu, bahwa betapa pentingnya hak asasi manusia. Sekali lagi, terima kasih. Waktu habis. Dewan Juri yang terhormat, rekanku dari tim pro sepertinya keliru dalam memahami emosi. Korupsi dan penyalahgunaan dana MBG itu dua hal yang berbeda. Korupsi adalah tindak pidana yang melibatkan niat jahat dan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara atau masyarakat. Sedangkan penyalahgunaan dana bisa lebih luas dan tidak selalu memenuhi syarat tindak pidana korupsi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, ketika seseorang merampas 100 juta, hukumannya harus berbanding dengan 100 juta. Ketika seseorang merampas 5 juta, seseorang harus tidak boleh disamaratakan dengan pelaku yang merampas 100 miliar. Dan ketika seseorang merampas 100 miliar, Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan 3 sudah memberikan ruang hukuman sangat berat, yaitu 20 tahun, bahkan denda miliaran. Artinya, Kolega Pro justru menghapus seluruh struktur profesional ini. Mereka ingin semua penyimpangan sebesar 5 juta otomatis masuk kategori tindak pidana yang diperberat hanya karena terkait program makanan MBG gratis. Pada akhirnya itu bukan keadilan, itu adalah kriminalisasi yang berlebihan. Dari sisi hukum administrasi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 pasal 20 dan 21 serta pasal 50 secara tegas membedakan kesalahan administrasi dan tindak pidana serta melindungi pejabat yang bertindak sesuai prosedur dari kriminalisasi itu sendiri. 2. Pemberatan pidana harus berdasarkan skala dampak, bukan label program itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, prinsip dasar hukum pidana yang tidak boleh dilanggar adalah proporsionalitas, bahwa setiap orang hanya boleh dihukum sesuai kadar kesalahannya, skala kerugian yang ia timbulkan, dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Prinsip ini bukan sekedar etika, ia adalah asas hukum yang mengalir dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan di depan hukum, asas ultimum, remedium, serta struktur normatif dalam Undang-Undang Tipikor. Dalam sistem kami, pemberatan pidana tidak boleh diberikan hanya karena seseorang menyentuh program tertentu, termasuk program makanan bergizi gratis. Pemberatan hanya boleh diberikan jika ada akibat yang berat yang terbukti, bukan karena ada legal program yang sensitif. Dewan Juri yang terhormat, mari kita simpulkan dengan jernih. Kolega Pro tidak hanya melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, tidak hanya melanggar pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga merusak asas proporsionalitas yang menjadi jantung keadilan pidana. Dewan Juri yang terhormat, mari lihat apa solusi yang akan ditawarkan dari sisi kami. 1. Memperkuat pengawasan berlapis. Program MBG mencakup ribuan sekolah dan desa, sehingga celah penyimpangan terbesar bukan terletak pada niat jahat, tetapi pada lemahnya kontrol. Oleh karena itu, negara harus menghadirkan audit triwulan
oleh BPK dan Inspektorat, bukan audit akhir tahun yang selalu terlambat. Semua transaksi, harga dan jumlah porsi harus masuk dalam dashboard transparansi yang bisa dipantau oleh publik. 2. Pemisahan tegas antara kesalahan administratif dan tindak pidana sesuai amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 pasal 20, 21 dan pasal 50. Fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian besar penyimpangan BPK dalam program pangan, pendidikan dan bansos adalah kesalahan prosedur, salah input harga, salah tanda tangan, salah upload bukti, atau ketidaktahuan SOP. Undang-undang sudah tegas Waktu telah menyatakan habis. untuk semua alasan bangga menolak maksud. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Baik, luar biasa untuk pembicara kedua dari tim pro dan tim kontra. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu 5 menit 20 detik dimulai dari kata pertama. Crimen contra vitam gravius puniendum sed. Kejahatan yang mengancam kehidupan harus dihukum paling berat. Dewan juri yang terhormat, saya ingin mengembalikan inti dari perdebatan kali ini. Ketika pejabat mengambil uang yang digunakan untuk memberi makan anak-anak miskin, apakah negara harus lembut atau tegas? Agustinus pernah berkata, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan dalam konteks ini, keselamatan itu bernama gizi, bernama pertumbuhan anak, dan bernama masa depan Indonesia. Jika itu yang dipertaruhkan, maka pemberatan pidana bukanlah pilihan, tetapi kewajiban konstitusional. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menegaskan kembali 3 alasan mengapa kami sangat setuju pada mosi perdebatan kali ini, sekaligus menjawab beban pembuktian bahwa penyalahgunaan dana MBG harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang diperberat adalah efektif dan layak. Pertama, korupsi MBG adalah pelanggaran HAM tingkat berat. Kedua, kami sudah membuktikan bahwa korupsi dana MBG adalah pelanggaran HAM berdasarkan pasal 28H ayat 1 yaitu hak atas kesehatan, pasal 34 ayat 1 yaitu negara wajib memelihara anak yang terlantar, dan juga dengan membawakan bahwa dana MBG satu-satunya mekanisme negara untuk melindungi hak gizi anak miskin. Dewan juri yang terhormat, sadari ketika pejabat mencuri dana MBG, ia bukan hanya mencuri uang negara, ia mencabut hak hidup dan hak tumbuh kembang anak, dan akibatnya membentuk domino efek seperti yang disebutkan oleh P2 sebelumnya. Korupsi ini bukan kerugian finansial, ini kerusakan biologis, kerusakan neurologis, kerusakan masa depan, kerusakan yang tidak bisa direstorasi. Maka melalui asas perlindungan HAM, harm principle, asal kepentingan umum, dan AUPB, pemberatan pidana adalah bentuk minimum dari keadilan. Yang kedua, pemberatan pidana adalah instrumen efek jerah dan pemulihan fides publica. P2 sedang membawakan data empiris, yaitu 364 kasus korupsi pada 2024 dan 51%-nya dilakukan oleh pejabat daerah. Interupsi. Diberikan. Dewan juri yang terhormat, data BPK 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan lebih dari 60% penyimpangan anggaran bersifat administratif dan tidak ada unsur memperkaya diri. Bagaimana tim pro bisa memaksakan semuanya sebagai korupsi yang diperberat, padahal unsur mens rea saja tidak terpenuhi. Dewan juri yang terhormat. Pada akhirnya, mau penyalahgunaan atau korupsi, itu pun akan memberikan dampak yang sama. Pada akhirnya, anak-anak tidak akan mendapatkan hak mereka karena pada akhirnya penyalahgunaan itu menyebabkan kekurangan dana dan semacamnya. Saya lanjut. Dan sektor sosial seperti kesehatan, pendidikan menjadi lahan yang empuk. Apa artinya? Korupsi bukan kecelakaan. Korupsi adalah pola, dan pola hanya bisa berubah dengan deterensi yang keras. Kita harus melihat satu hal. Korupsi yang dilakukan pejabat tinggi adalah kejahatan kepercayaan atau white collar crime. Menurut Sutherland, ini merupakan struktur sosial dan legitimasi pemerintahan. Kalau negara lunak pada kejahatan paling busuk ini, negara sedang mengatakan masa depan anak bisa ditawar, kepercayaan publik tidak penting. 3. Sisi moral, tingkatan keburukan yang tidak bisa ditawar. Dewan juri yang terhormat, sadari bahwa korupsi pada program MBG adalah kejahatan yang sangat kejam. Mari kita bandingkan. Korupsi di jalan tol masih bisa diperbaiki. Korupsi proyek masih bisa kita bangun ulang. Namun, korupsi pada makanan anak tidak ada restitusi untuk pertumbuhan yang hilang. Sekali anak gagal tumbuh, Anda tidak bisa mengulang tahun. Inilah ultimate betrayal dalam hukum publik.
dan asas ini relevan. Moralitas publik runtuh bila negara tidak tegas pada kejahatan yang menyasar anak miskin. Mari kita membina beberapa. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Di negara hukum, pidana adalah ultimum remedium. Mengapa saudaraku dari kolega tim pro justru menjadikan pidana sebagai langkah pertama bukan terakhir? Terima kasih. Juri, asas proporsionalitas yang dibawakan tim kontra sudah menjelaskan sebenarnya apa asas proporsionalitas tersebut, bagaimana cara ukur proporsional tersebut. Pertama, siapa korbannya, kedua, apa dampaknya, ketiga, siapa pelakunya, dan keempat, nilai sosial apa yang diakibatkan. Mari kita lihat bagaimana binasan mereka, bagaimana interupsi mereka. Mereka mengatakan bahwa kenapa kita harus langsung melakukan asas pidana, karena pada akhirnya mari kita lihat dampaknya, lihat baik-baik apa dampaknya, apa yang terjadi di lingkungan kita ketika pada akhirnya ada penyalahgunaan pada program dana MPG ini. Kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa menutup mata bahwa hal ini masih sering terjadi dan pada akhirnya tetap terjadi dan merugikan masyarakat. Lanjut, kontra telah bicara bahwa asas proporsionalitas dan overcriminalization atau administrasi, tetapi semua argumen mereka runtuh oleh satu fakta. Korupsi MPG adalah penyalahgunaan wewenang atau détournement de pouvoir yang langsung melanggar 3 asas AUPB. Pertama, asas kepentingan umum, kedua, asas kecermatan, dan ketiga, asas akuntabilitas. Dan dalam hukum administrasi negara modern yang sering digaung-gaungkan oleh tim kontra, pelanggaran AUPB di sektor pelayanan dasar adalah pelanggaran yang paling berat. Kontra tidak bisa membuktikan mengapa koruptor dan anak harus diperlakukan seperti pelaku korupsi biasa, dan pada akhirnya mereka gagal untuk mempertahankan argumentasinya. Waktu telah habis. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim pro yang tidak menyisakan waktu. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu 5 menit 20 detik dimulai dari kata pertama. Silakan. Profesor Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, dalam asas-asas hukum pidana, beliau menegaskan bahwa pemberatan pidana diberikan otomatis hanya karena suatu harus dipertimbangkan secara seksama dan kontekstual. Pemberatan tidak bisa diberikan otomatis hanya karena suatu program bersifat nasional atau penting. Beliau juga menegaskan bahwa sistem hukum pidana harus tetap menjaga prinsip proporsionalitas dan legalitas. Saya menempatkan pidana sebagai ultima ratio. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menutup mata bahwa MPG adalah program nasional, tetapi Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari, rekanku dari tim pro dari awal sudah keliru terkait emosi. Perbedaan korupsi dan penyalahgunaan dana adalah dua hal yang sangat berbeda. Dewan Juri yang terhormat, perlu ditekankan lagi. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, mari masuk pokok argumentasi kami. 1. Tidak semua penyalahgunaan dana MPG memenuhi unsur korupsi, apalagi korupsi yang diperberat. Pertama-tama kita harus mengembalikan mosi kepada akarnya. Tim pro menempatkan, silahkan. Sekali lagi, ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Dalam status quo sudah dijelaskan di Undang-Undang Pidana bahwa ketika itu adalah kesalahan administratif, maka itu tidak dapat dihukum pidana atau tidak dapat diputuskan oleh pengadilan. Sehingga kami memberikan penjelasan lebih jelas di mekanisme yang disampaikan oleh P2 kami bahwa akan ada proses selektif dengan menggunakan CIA atau Social Waktu telah Impact habis. Assessment. Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama kita harus mengembalikan ini pada mosi. Tim pro menempatkan sumber penyalahgunaan dana MPG sebagai bentuk korupsi yang diperberat, seolah-olah setiap pelanggaran teknis adalah kejahatan yang sama derajatnya dengan memperkaya diri. Padahal makna penyalahgunaan itu sendiri sangat luas. Dewan Juri yang terhormat, ia mencakup segala sesuatu, mulai dari salah input sistem, salah taksir harga, keterlambatan laporan, hingga ketidaktahuan aparat yang belum pernah mendapatkan pelatihan teknis. Kesalahan seperti ini bukanlah kejahatan yang lahir dari niat buruk, melainkan wajar terjadi dalam birokrasi
birokrasi yang masih bertumbuh. Dewan Juri yang terhormat, prinsip proporsionalitas menuntut kita membedakan antara kesalahan administratif dengan kejahatan yang nyata. Inilah inti dari pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Hukum tidak menyebut setiap penyimpangan sebagai korupsi, melainkan penyimpangan yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ketika unsur ini tidak ada, maka yang terjadi bukan tindak pidana, melainkan pelanggaran administratif, dan karena itu hukum pidana tidak boleh dipaksakan. Dewan Juri yang terhormat, ketika tim pro menyamaratakan semua menjadi korupsi diperberat, mereka menempatkan guru yang salah unggah laporan pada posisi yang sama dengan pejabat yang mencuri anggaran. Dewan Juri yang terhormat, bendahara yang tidak membaca detail juknis dianggap sama dengan aktor yang sengaja memperkaya diri. Oleh karena itu, data BPK menguatkan hal ini. Lebih dari 60% penyimpangan dana bantuan silahkan. Mari kita membersihkan kesalahan berpikir dari tim pro. Argumen yang sangat strawman. Mereka mengatakan bahwa kita menyamaratakan, padahal sekali lagi saya bilang bahwa akan ada proses seleksi. Itu pun di dalam asas legalitas mengatakan bahwa delik harus diatur, bukan berarti pemberatan tidak boleh ditafsirkan secara progresif. Artinya ketika ada betul-betul tindak pidana korupsi, itu dapat diberatkan dengan sesuai posisi kami. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua kami telah membawakan bahwa kalaupun ada tindak pidana yang sangat merugikan negara, itu akan langsung ditindak pidana. Data BPK menguatkan lebih dari 60% penyimpangan dana bantuan pada 2020 hingga 2022 bersifat administratif. Dewan Juri terhormat, ini menunjukkan permasalahan lebih bersifat manajerial daripada moral. Rekan tim pro menghilangkan garis perbedaan itu, padahal membedakan permasalahan teknis dengan tindak pidana adalah esensial dalam negara hukum. Dewan Juri yang terhormat, 2. Negara hukum tidak mengizinkan semua penyimpangan langsung dipidana. Ada tahapan administratif dan perdata yang wajib dilalui. Tim pro sering berargumen ini program nasional menggunakan anggaran negara, maka seluruh penyimpangan harus langsung dipidana agar menimbulkan efek jerah. Dewan Juri yang terhormat, tetapi ini bertentangan dengan prinsip fundamental negara, hukum dan proporsionalitas dalam penerapan sanksi. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, pidana bukan pintu pertama, melainkan ultimum remedium. Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, kategori korupsi diperberat tidak bisa dipaksakan. Standar undang-undang jelas dan tidak sesuai dengan realitas MBG. Dewan Juri yang terhormat, pasal-pasal undang-undang tipikor dan putusan Mahkamah Agung jelas membatasi kategori ini. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor menegaskan pemberatan pidana diberikan hanya pada kondisi luar biasa, misalnya krisis nasional, bencana nasional, pejabat tinggi, atau dampaknya menghancurkan sendi-sendi kehidupan publik. Dewan Juri yang terhormat, tetapi apa solusi yang kami tawarkan? Solusi kami untuk memastikan MBG berjalan efektif dan adil berfokus pada 5 langkah yang saling terkait. Pertama, pengawasan berlapis, audit triwulan oleh BPK dan Inspektorat, dashboard transparansi publik, dan sistem peringatan dini membuat penyimpangan lebih cepat terdeteksi. Kepastian tertangkap selalu lebih efektif daripada ancaman pidana di atas kertas. Dewan Juri yang terhormat, kedua, pemisahan tegas antara kesalahan administratif dan pidana sesuai Undang-Undang Administratif Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 20 hingga 21 dan 50. Kesalahan prosedural diselesaikan administratif. Pidana berlaku hanya bila adanya jahat dan kerugian signifikan. Ketiga, sanksi progresif. Pelanggaran kecil cukup denda atau pengembalian kerugian, menengah pembekuan jabatan atau blacklist vendor. Pelanggaran besar dengannya jatuh hukum berat sesuai tipikor pasal 2 hingga 3. Oleh karena itu semua bangga menolak mosi. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra yang tidak menyisakan waktu sama sekali. Selanjutnya, kita memasuki pada sesi closing statement. Langsung saja, saya persilahkan kepada pembicara pertama atau pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan closing statement. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Pada
akhirnya Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan pemberatan pidana tidak boleh didasarkan pada label MBG, tetapi adalah skala kesalahan, kerugian, dan dampak sosial secara objektif. Jika pemberatan dilakukan hanya karena nama program, maka hukum kehilangan proporsionalitas, membuka pintu overcriminalization, dan justru mencederai keadilan substantif yang kita ingin jaga. Kami berdiri pada prinsip bahwa hukum harus berhati-hati, terukur, dan adil, bukan reaktif, karena ketika hukum menjadi berlebihan, keadilan yang dikorbankan. Dewan Juri yang terhormat, beberapa alasan mengapa lawan akan kalah dalam perdebatan kali ini. 1. Tim Pro mengandalkan sentimen bahwa MBG adalah program penting, tetapi mereka tidak menunjukkan dasar hukum yang secara eksplisit mengatur pemberatan pidana berdasarkan nama program. Ini membuat argumen mereka tidak berdiri pada asas legalitas dan proporsional. 2. Mereka mendorong pemberatan pidana tanpa mempertimbangkan risiko kriminalitas berlebihan. Padahal pakar hukum pidana seperti Barda Nawawi Arif sudah mengingatkan bahwa pemidanaan berlebihan justru menurunkan efektivitas penegakan hukum. 3. Tim Pro juga gagal menjelaskan mengapa dua kerugian negara yang sama harus diberi hukuman berbeda hanya karena satu berasal dari MBG. Ini menciptakan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip equality before the law. Oke, beberapa alasan mengapa kami dapat memenangkan perdebatan kali ini. 1. Tim kontra berdiri pada prinsip legalitas dan proporsionalitas, dua fondasi utama hukum pidana, sehingga argumen tim kontra lebih kokoh secara yuridis dibanding tim pro yang cenderung emosional. 2. Kami memberikan solusi sebagai bentuk ius constituendum, diantaranya penguatan-penguasaan berlapis, digitalisasi MPG, dan menerapkan sanksi administratif dan keuangan yang progresif, sehingga ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif. 3. Kita tidak menutup mata terhadap risiko kriminalitas berlebihan yang justru bisa mematikan kinerja birokrasi dan menciptakan ketakutan dalam menjalankan program sosial. Sehingga dengan alasan inilah Dewan Juri berhak memenangkan kasus terhadap tim kontra. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah membacakan closing statement. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara pertama atau kepada pembicara kedua tim pro untuk menyampaikan closing statementnya. Sama dengan tim kontra, waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Mari kita luruskan kesalahan berpikir dari saudaraku tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, sedari awal pembicara pertama sampai pembicara ketiga mereka terus menegaskan bahwa bagaimana memberi hukuman itu tidak hanya melihat program dan bagaimana dampaknya, tapi mari kita flip argumen mereka. Justru itu Dewan Juri yang terhormat, program MBG ini adalah program yang memiliki dampak sangat besar. Karena apa? Lagi-lagi kami tegaskan sekali lagi bahwa bagaimana hal ini berlandaskan langsung pada hak asasi manusia dan moral. Atau bahkan tim kontra sama sekali tidak pernah menyinggung bahwa bagaimana sisi moral di dunia mereka itu akan lebih terjamin sampai di pembicara ketiga mereka, Dewan Juri yang terhormat. Atau bahkan mereka gagal menaikkan kapal mereka ke permukaan karena pembicara pertama sampai pembicara ketiga mereka itu telah runtuh saat mereka gagal membuktikan hal-hal yang krusial dalam mosi perdebatan kita pada hari ini. Seperti apa? 1. Pengaruh terhadap anak. 2. Hak asasi manusia. Dan bagaimana program ini adalah program skala besar yang artinya menyangkut kebutuhan hak anak bangsa yang bukan hanya pada 1-2 orang. Tapi mari kita lihat bahwa bagaimana ini telah menyasar pada banyaknya anak-anak yang ada di Indonesia khususnya. Atau bahkan ketika mereka mengkhawatirkan hal-hal tentang overcrimination, tapi Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena di mekanisme kami sudah ada SIEA untuk batasan dalam penerapan keputusan yang dari tadi mereka khawatirkan bahwa bagaimana ketika misal ada kesalahan dalam proses administrasi, apakah itu akan juga dikenakan dalam proses pemberatan. Tapi Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama kami telah menaikkan urgensi dan apa sebenarnya latar belakang dari munculnya mosi perdebatan kita pada hari ini, sehingga semua kekhawatiran dari pembicara pertama sampai pembicara ketiga mereka sudah dijawab tuntas oleh pembicara pertama dan pembicara ketiga saya dan juga saya sendiri. Hingga pada akhirnya saat mereka juga mengatakan bahwa bagaimana pada akhirnya asas proporsionalitas itu juga sejalan dengan bagaimana keberpihakan kami pada mosi perdebatan hari ini. Hingga untuk semua alasan tim pro akan menang. Terima kasih.